Hi, welcome back to Solo English Center ya. Today we would like to learn the skill 2 of TOEFL ya. This is the subject Advanced English Grammar. Skill 2 namely be careful of object of preposition. Jadi teman-teman itu harus berhati-hati kalau ketemu dengan object of preposition ya. Apa itu object of preposition? Teman-teman harus tahu dulu apa itu preposition ya. Preposition itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kata depan atau kata yang mengawali kata lainnya. Dia itu nanti akan menjadi semacam memberikan keterangan terhadap, tapi bukan kata keterangan, pokoknya kata depan daripada susah ya. Nah, di sini preposition itu dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ya. Misalkan in, at, on, behind, under, above, kemudian of, by, with, lan sak panunggalane dan lain sebagainya ya. Itu adalah preposition. Kemudian object of preposition itu seperti apa? Jadi object of preposition itu ketika teman-teman menemukan suatu kata benda yang dia letaknya setelah preposisi tersebut. Kata benda yang letaknya setelah preposisi tersebut. Misalkan begini, ada kata on the table. On itu adalah preposition. The table here itu adalah object of preposition. Maka ini sangat penting dan wajib teman-teman tahu. Ini adalah bukan sunnah ya, wajibnya tahu bahwa ketika suatu kalimat itu diawali oleh object of preposition, maka object of preposition tersebut itu bukan sebuah subjek ya. Object of preposition tersebut bukan sebuah subjek. Maka harusnya di sana ada subjek, ada noun lain. Oke ya. Ingat-ingat. Jadi ketika di suatu kalimat itu diawali oleh object of preposition, maka object of preposition tersebut bukan suatu subjek. Harus ada subjek lain yang berperan sebagai subjek. Karet, contohnya begini. After his exams, Tom will take a trip by boat. After his exam, Tom will take a trip by boat. Di sini kita bisa menemukan beberapa noun ya. Satu, his exam, kedua Tom, ketiga trip, keempat boat. Tetapi kita bisa menemukan dua object of preposition ya. Yang pertama adalah his exam karena dia menempati setelah after ya. After his exam itu keseluruhan object of preposition. Kemudian by boat ada dua. Yang by boat itu di akhir ya. Tetapi yang perlu kita waspadai, di awal itu kan ada after his exam sama Tom. Subjeknya yang mana? Apakah after his exam atau Tom? Yang yes, correct, Tom. Kenapa? Karena tadi kita kembali ke pasal awal tadi bahwa object of preposition itu meskipun di awal kalimat dia tidak bisa menempati sebuah subjek. Dia tetap object of preposition. Maka subjeknya di sini adalah Tom. Verbnya tetap will take. Ceta ya. Maka kalau ketemu dengan kasus yang sama jangan sampai keliru. Itu contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ada multiple choices-nya. Disimak pertanyaannya ya. With his friends bla bla bla. With his friend bla 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 found the movie theater. With his friend bla 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 found the movie theater. Jawabannya ada has, ada he, ada later, ada when. Kita breakdown dalam kalimat tersebut. With his friend, apakah subjek? No, karena ada with-nya. Kalau hanya his friend saja itu subjek, benar. Tapi kalau ketika ada with, maka dia bukan subjek. Oke ya. Apakah ada verbnya? Found. Oh, ternyata ada verbnya. Maka yang hilang dari kalimat tersebut adalah subjeknya.
Dari A, B, C, D, manakah yang bisa menempati subjek? Has, subjek bukan? Bukan. Dia adalah verb ya. He, subjek bukan? Could be, karena dia noun ya. Letter, apakah dia subjek? Could be, karena dia noun ya. When, apakah subjek? Apakah noun? Bukan. Maka yang bisa menempati ada hanya dua ya, he sama letter. Tetapi kita lihat verbnya. Apakah letter bisa found? Tidak bisa. Maka jawabannya adalah B, he. Cetak ya. Meskipun kita membahasnya object of preposition, tapi kita akan kembali lagi ke skill 1 tadi, yaitu bahwa a sentence must have subject and verb. Itu nanti akan kalian bawa sampai akhirat ya. Kalau masih di sana masih ada mengerjakan TOEFL ya. Kalau tidak ada ya sudah dibawa. Oke, itu adalah contoh yang multiple choices-nya. Kita akan berikan contoh ya yang correct incorrect, satu saja. Nah, sebelum ke sana sekali lagi bahwa preposisi yang diikuti oleh noun maka atau pronoun maka itu disebut sebagai object of preposition, nounnya tadi. Dan object of preposition tidak bisa menempati sebagai subjek. Catat ya. Contoh yang akan saya kasih kalimat ya. Ini dilihat. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Benar atau salah? Correct atau incorrect? Caranya kita breakdown. Adakah subjek di sana? Ada. Apa? The interviews subject. Adakah verbnya? Ada. Were carried live. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang benar karena di sana ada subjek dalam bentuk the interviews, ada verbnya dalam bentuk carried live. Maka the sentence is correct. Kalau sudah benar maka tidak perlu gagas object of preposition lagi. Tapi kalau disuruh mencari harus bisa ya. Object of prepositionnya adalah by radio broadcaster sama by the station. Itu adalah object of prepositionnya. Oke. Nanti saya berikan 9 latihan yang harus dikerjakan. Kalau bukan di kelas kita ya di komen. Tapi kalau kalian teman-teman kelas saya maka kerjakan di kelas. Kalau yang bukan bagian dari kelas saya dikerjakan di komen. Oke. Terima kasih. Semangat belajar. Bukan patek.